Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Jingga dengan NPM 2308260006 dan Block Obstetric. Baik, pada Block Obstetric kali ini saya akan menjelaskan mengenai umbilical cord prolapse. Yang pertama, saya mulai terlebih dahulu dari definisi. Tali pusat itu adalah struktur vital selama kehamilan. Nah, tali pusat ini itu terbuat dari jaringan ikat yang di dalamnya itu terdapat pembuluh darah, satu vena dan juga dua arteri yang menghubungkan janin dengan plasenta. Nah, tali pusat itu berperan sebagai jalur hidup bagi janin. Itu sehingga nanti mengalirkan oksigen dan juga nutrisi dari ibu ke janin, serta membawa kembali produksi sisa metabolisme janin ke plasenta. Umbilical cord prolapse adalah kondisi darurat dalam persalinan, yang dimana tali pusat itu berada di depan bagian janin atau bahkan keluar melalui vagina sebelum janin lahir. Bayangkan jika tali pusat yang seharusnya terlindungi itu justru berada di luar jalur lahir, sehingga itu nanti dapat tertekan oleh kepala atau tubuh janin. Jika terjadi penekanan, suplai oksigen ke janin itu akan terganggu, sehingga nanti akan menyebabkan janin mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen dalam hitungan menit saja. Jika kondisi ini itu sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat. Klasifikasinya, pada klasifikasi dia itu dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada cord presentation. Pada kondisi ini, tali pusat yaitu sudah berada di depan atau dekat bagian janin terendah pada janin, tetapi dia itu masih dilindungi oleh selaput ketuban yang belum pecah. Contohnya, saat dilakukan pemeriksaan dalam, tenaga medis mungkin dia itu merasakan denyut tali pusat dia itu melalui membran ketuban yang masih utuh. Terus yang kedua itu ada cord prolapse. Pada kondisi ini ketubannya dia itu sudah pecah dan tali pusat dia itu turun ke dalam vagina atau bahkan keluar terlebih dahulu sebelum janinnya itu dia lahir. Kondisi ini dia tuh justru lebih gawat karena tali pusat dia tuh dapat tertekan langsung, sehingga nanti dia tuh dapat menghentikan aliran darah dan oksigen ke janin. Terus pada etiologinya, umbilical cord prolapse dia tuh tidak terjadi begitu saja. Biasanya ada faktor risiko yang mempermudah tali pusat untuk turun. Nah, beberapa penyebab utamanya antara lain, yang pertama dia itu ada malpresentasi janin. Nah, dia ini posisi janin yang tidak normal seperti letak sungsang, lintang, atau presentasi kaki yang menyebabkan bagian terendah janin dia itu menutup jalan lahir dengan rapat, sehingga nanti tali pusat itu dia mudah meluncur untuk turun. Lalu yang kedua itu ada polydramnion. Jumlah air ketuban yang terlalu banyak dia itu akan mengakibatkan dia itu akan meningkatkan tekanan di dalam rahim, sehingga saat ketuban pecah, tali pusat itu bisa terdorong keluar bersama aliran ketuban. Terus lalu yang ketiga dia itu ada bagian janin belum masuk panggul. Jika kepala atau bokong janin masih mengambang di atas panggul, ruang di bawahnya itu bisa menjadi jalan bagi tali pusat untuk keluar terlebih dahulu. Selain itu, prosedur medis seperti ketuban pecah buatan yang dilakukan tanpa memperhatikan posisi janin itu juga bisa memicu terjadinya prolaps tali pusat. Terus untuk diagnosis pada umbilical cord prolapse itu harus dilakukan dengan cepat karena setiap menitnya itu sangat berharga bagi keselamatan janin. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu ada cord presentation. Dokter atau bidan mungkin merasakan pulsasi tali pusat di balik ketuban saat pemeriksaan dalam. Lalu yang kedua itu ada cord prolapse. Tali pusat itu bisa teraba langsung di vagina. Jika janin masih hidup, pulsasinya itu terasa sangat jelas. Pemantauan denyut jantung janin adalah kuncinya, karena pola denyutan tidak normal atau dia itu seperti deselerasi mendadak. Dia itu sering menjadi tanda awal adanya kompresi dari tali pusat. Nah, untuk pencegahannya dia itu terutama pada pencegahannya dia itu karena kondisi ini dia itu sangat sulit diprediksi, pencegahan itu dilakukan dengan cara mengurangi faktor risiko dan juga meningkatkan kewaspadaan, terutama pada kehamilan dengan risiko tinggi.
Yang pertama, itu ada pemantauan DJJ. Jika pola denyut jantung itu menunjukkan tanda stres ataupun hipoksia, tenaga medis itu harus segera mengevaluasi kemungkinan prolaps tali pusat. Terus yang kedua itu berhati-hati ketuban pecah buatan. Prosedur ini harus dilakukan dengan evaluasi posisi janinnya terlebih dahulu. Lalu yang ketiga itu ada waspadai faktor risikonya. Nah, kehamilan dengan malpresentasi, polidamnion atau bagian janin yang masih tinggi itu sangat membutuhkan perhatian yang begitu ekstra. Terus untuk tata laksananya, umbilical cord prolaps itu adalah kondisi gawat darurat obstetri. Setiap detik yang hilang itu dapat meningkatkan resiko kerusakan otak pada janin akibat kekurangan dari oksigen. Nah, jika serviks itu belum dilatasi dengan penuh, jalan terbaik untuk menyelamatkan janin adalah dengan melakukan operasi sesar darurat. Dia ini harus dilakukan secepat mungkin karena janin itu bisa mengalami hipoksia berat hanya dalam waktu beberapa menit saja. Terus jika janin sudah meninggal, persalinan itu dilanjutkan sesuai indikasi medis. Itu tidak perlu dilakukan tindakan penyelamatan darurat karena tujuan utamanya adalah keselamatan ibu. Mengapa umbilical cord prolaps itu sangat berbahaya? Ketika tali pusat tertekan di antara janin dan jalan lahir, aliran darah ibu ke janin itu akan terganggu, sehingga janin itu sangat janin itu sangat bergantung pada tali pusat untuk bernapas dan juga menerima nutrisi. Dalam kondisi terjepit, oksigen itu tidak akan sampai ke janin dan itu nanti akan menyebabkan asfiksia atau gangguan pernapasan pada janin, kerusakan otak permanen atau bahkan kematian pada janin. Terus untuk kesimpulannya, umbilical cord prolaps itu adalah keadaan darurat pada persalinan yang harus dikenali sejak dini. Diagnosis cepatnya, tindakan pencegahan, dan penanganan yang tepat, terutama keputusan untuk operasi sesar, itu dapat menyelamatkan nyawa janin. Oleh karena itu, tenaga medis itu harus selalu mewaspadai faktor resiko seperti posisi janin yang tidak normal atau ketuban pecah buatan pada kondisi yang tidak aman. Sekian terima kasih presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.